Nah, saudara-saudara sekalian, ya, di chapter 1 di sini kita membahas tentang Content Information System Overview, ya, mengenal sistem informasi akuntansi. Berbicara mengenai SIA, sebenarnya kalian di tingkat 1 itu sudah belajar pengantar akuntansi plus praktik pengantar akuntansi. Ya. Apa bedanya? Ya nggak beda sebenarnya. Ya, namanya sistem informasi akuntansi kan biasanya identik dengan komputer kan ya, kalau di benak kalian ketika ditanya SIA itu apa sih, Mas? Oh itu SIA itu aplikasi Yahir konten misalkan. Oh SIA itu misalkan aplikasi akurat. Oh SIA misalkan itu aplikasi bi konten. Oh SIA itu aplikasi Android jurnal ya dan lain sebagainya. Padahal nggak eh, ya nggak salah-salah amat sih, tapi ibarat nyebut gajah itu hanya menyebut belalainya saja. Padahal gajah punya kaki, punya badan, punya ekor, kurang lengkap. Nah, kalau misalkan kalian menyebutkan oh SIA itu ya aplikasi Zahir, sebenarnya kalian yang menyebut salah satu komponen dari SIA. Artinya, kalaupun kalian belajar pengantar akuntansi atau praktik pengantar akuntansi, ya dari mengenal transaksi, jurnal, posting buku besar, membuat worksheet, menghasilkan laporan keuangan. Sebenarnya kalian sudah menerapkan sistem informasi akuntansi. Cuman basisnya adalah kertas manual, ya, paper based accounting information system. Nah, kalau saat ini kita hidup di era revolusi industri 4.0 di mana setiap hari tidak lepas dari digital, elektronik, ya, sistem elektronik, ya, maka sangat wajar apabila dikatakan SIA itu identik dengan komputer, SIA identik dengan digital, ya, SIA identik dengan data dan lain sebagainya. Harapannya ketika nanti kalian lulus dari mata kuliah SIA ini ya perspektifnya berubah, ya, pemahamannya berubah bahwa SIA itu ya bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan kalau zaman dulu ya batu, ya, atau tulang, ya, dan teknik dokumentasi yang lain. Baik, nah kita masuk ke sistem ya rekan-rekan sekalian. Mengenai sistem, saya yakin kalian sudah banyak lah tahu mengenal, ya, kita misalkan mengenal sistem pernapasan, ya, di mana dalam sistem pernapasan itu beberapa organ tubuh kita mulai dari hidung, kemudian saluran pernapasan yang lain, ya, tenggorokan, laring, mulut mungkin, paru-paru dan lain sebagainya itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang didefinisikan oleh Romney dan Steinbach tahun 2018 tentang sistem. Kalau Bodnar dan Hopwood itu mendefinisikan sebagai bagaimana sistem informasi itu mampu mendorong, ya, suatu organisasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam rangka untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Teknologi informasi itu kalau sekarang berarti identik dengan komputer, internet, gadget, smartphone, tablet, ya. Kalau dulu mungkin kalkulator itu sudah bisa mewakili teknologi informasi. Itu definisi tentang sistem. Nah, kemudian accounting information system, ya, Romney and Steinbach mendefinisikan sebagai sebuah sistem yang melakukan collecting data. Semua data-data terkait dengan transaksi keuangan, ya, apakah itu pembelian, penjualan, penggajian, produksi, itu dikolek, ya, dikumpulkan, alias bisnis event sehari-hari itu dikumpulkan, kemudian dicatat. Dicatat bisa menggunakan jurnal, ya, atau dicatat sebelum jurnal kan melalui apa namanya dokumentasi, apakah invoice, faktur, kwitansi, bukti pengeluaran,
ya, dan lain sebagainya. Kemudian disimpan dalam manual atau paper based accounting information system, maka penyimpanannya itu di kertas, ya, di buku besar atau di jurnal buku besar. Kalau di computer base, maka ya di database, di data, ya, basis data. Kemudian diolah atau diproses untuk menghasilkan informasi. Informasi apa? Ya, kita belajar di pengantar akuntansi kan tujuan dilakukan accounting kan untuk menghasilkan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan lain sebagainya. Lalu digunakan untuk siapa? Untuk mengambil untuk pihak-pihak yang memanfaatkannya. Apakah itu eksternal atau internal untuk mengambil keputusan. Ya. Senada dengan Romney, Gelines, Endal, ya, mereka mendefinisikan SIA sebagai bagian dari subsistem sistem informasi, ya, dengan tujuan untuk collecting data, ya, mengolah, mengumpulkan data, memproses data, melaporkan informasi, ya, berkaitan dengan aspek-aspek, ya, keuangan dari event bisnis suatu perusahaan. Artinya kalau misalkan ada event yang sifatnya non bisnis, ya nggak dicatat di sini. Apa misalkan contoh event non bisnis? Ada yang bisa jawab? Contoh dari event non bisnis yang tidak perlu dicatat oleh perusahaan itu apa sih? Pemberian sukarela, Pak. Pemberian apa? Sukarela. Nah, pemberian sukarela. Pemberian apa itu? Misalkan pemberian apa? Misalnya kayak pemberian sembako ke panti asuhan gitu, Pak. Hibah. Donasi begitu. Oke. Yang lainnya misalkan yang event non bisnis selain pemberian hibah, donasi, dan lain sebagainya. Yang sifatnya internal ada kejadian misalkan. Kalau misalkan ada peristiwa kebakaran itu termasuk ke event bisnis atau tidak? Non bisnis. Non bisnis, Pak. Bisnis. Tapi mempengaruhi keuangan nggak? Mempengaruhi, Pak. Di sana kan ada pencatatannya. Tergantung nanti ada nggak ya implikasinya yang perlu dicatat. Tapi kalau misalkan ada cekcok, ada misalkan perseteruan ya antara manajer keuangan sama manajer produksi yang apa namanya berbuntut pada saling mendiamkan di antara pimpinan tadi, itu kan nggak perlu juga dicatat di sini kan ya atas hal tersebut. Atau misalkan ada kunjungan sekolah ya ke suatu perusahaan ya, dari anak-anak SMK berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana proses produksi baja dilakukan. Nah, itu juga perlu dicatat nggak di sana di aplikasi accounting? Tidak, Pak. Karena dari sisi implikasi keuangannya nggak akan terpengaruh. Tapi kalau misalkan ada implikasinya ya, misalkan ada penandatanganan dari presiden direktur dengan di perusahaan yang lain ya, terkait dengan pembelian obligasi atau surat utang sebuah perusahaan, akan nanti ada implikasinya ya. Proses pembelian atau transaksi pembelian surat utang itu perlu dicatat dan dilaporkan. Ini nanti yang akan menggarisbawahi ya, yang memagari bahwa namanya juga sistem informasi akuntansi, berarti yang mencatat, ya, menyimpan, memproses,
menghasilkan informasi atau laporan terkait dengan akuntansi atau financial, aspek keuangan. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian. Di awal tadi kita lihat sistem itu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terkadang di tengah jalan ada konflik di antara komponen. Antara misalkan hidung dengan paru-paru. Ya. Pasien corona ya, yang menderita serangan COVID-19 itu kan sebagian organ tubuhnya, paru-parunya itu nggak berfungsi. Karena situasinya katakanlah banyak cairan di sana, ya. Sehingga proses kerjasama antara paru-paru dengan organ yang lainnya, hidung dan saluran pernapasan itu gagal, menyebabkan apa? Mekanisme atau sistem pernapasan terganggu. Demikian pula kalau misalkan antara komponen SIA, ya apakah itu people yang menjalankan aplikasi, softwarenya, kemudian pirantinya ya, komputer dengan internet itu tidak sinkron, ya, maka akan terjadi whole conflict. Tapi kalau masing-masing komponen itu saling bekerjasama, selaras, setujuan, ya, maka akan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini yang disebut dengan goal congruence. Baik, saudara-saudara, berbicara mengenai sistem, maka tidak akan lepas dengan data dan informasi. Karena sistem itu nanti kan mengolah data menjadi informasi. Data apa? Data keuangan. Data itu adalah fakta yang akan dikumpulkan, dicatat, disimpan, diproses. Ya, sebagaimana di pengantar akuntansi kalian mencatat data terjadinya pembelian, faktur. Faktur atas pembelian misalkan kertas. Ya, di sana ada atribut-atribut nama pembelinya, alamat pembeli, harga jual, dan lain sebagainya. Ya, cuman data itu belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Harus diolah dulu ya, untuk menghasilkan informasi. Inilah bedanya kalau data itu masih belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Tapi kalau informasi sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, misalkan ya, faktur yang kalian catat tadi ya, di sana ada nilai penjualan t-shirt sebanyak 10 PCS, nilainya 1 juta misalkan. Barangnya sudah dikirim. Tapi kalau misalkan ya faktur saja, ya, datanya masih belum diolah, ya belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, dari pengolahan data menjadi informasi nanti kan diharapkan informasi mempunyai nilai atau valuable. Value informasi punya nilai. Apakah digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di perusahaan, memperbaiki pengambilan keputusan, memperbaiki perencanaan, memperbaiki scheduling penjadwalan ya, katakanlah di perusahaan manufacturing, untuk menentukan keputusan apakah perlu meningkatkan kapasitas produksi ya, persediaan atau tidak. Kalau perlu kira-kira berapa besarnya? Apakah 10%, 20%, 30% dari kapasitas produksi ya 10.000 per bulan. Naik sebesar 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Cuman dalam rangka untuk menghasilkan benefit tadi dibutuhkan cost atau biaya. Ya. Termasuk waktu, sumber daya manusia ya untuk mengolah data, mengumpulkan data menjadi informasi. Jadi para staf akuntan ya, ketika mereka mencatat transaksi, kemudian melakukan journalising, posting, sampai dihasilkan laporan keuangan, itu kan masuk ke biaya atau cost ya. Perusahaan perlu membayar gaji mereka. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya listrik, biaya perbaikan atau perawatan komputer dan sebagainya. Idealnya, benefitnya di atas dari cost-nya. Cost-nya misalkan 100 juta per bulan, benefitnya ya lebih dari 100 juta. Apakah 500 juta
1 miliar, 2 miliar, ya, dan lain sebagainya. Itu harapannya. Artinya kalau misalkan cost-nya itu kok jauh sekali di atas benefit, itu kondisinya nggak ideal. Ya harusnya kan ya perusahaan ya quit, ya, tidak menjalankan apa namanya mengolah data menjadi informasi tersebut karena terlalu mahal. Ya. Baik. Lalu what makes information useful? Kira-kira karakteristik apa ya yang menjadikan informasi itu berdaya guna, bernilai guna, bermanfaat? Ya, setidaknya ada beberapa hal. Pertama adalah relevan. Ya. Artinya informasi tadi diberikan, disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau investor itu membutuhkan berapa sih ya profit yang dihasilkan oleh perusahaan, maka diberikan informasi tentang net income ya kepada investor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah andal, reliable, bebas dari salah saji, ketidakakuratan, kesalahan. Yang biasanya kalau di awal itu data yang diinput itu sudah salah, maka nanti akan menghasilkan informasi yang salah. Di awal salah, di akhir salah. Yang ketiga adalah komplit. Ya, data apa saja akan diolah untuk menghasilkan informasi yang lengkap atau komprehensif, kemudian timely, tepat waktu. Neraca itu dihasilkan ya ketika misalkan di akhir tahun ya per 31 Desember, paling telat beberapa minggu, kemudian dapat dipahami ya, bahasa yang disampaikan itu dimengerti ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, atau bahasa tertentu sesuai dengan penggunanya. Kemudian dapat diverifikasi ke sumber dokumennya. Ini nanti ya kalau terkait dengan audit ya, dilakukanlah yang namanya tracing atau vouching ya ke dokumen sumber. Kemudian dapat diakses. Ya. Kalau informasinya tadi disediakan di laman web website suatu perusahaan, itu bisa di-download atau dibaca. Karena terkadang kan dibatasi kan ya. Ya, di sana ada pembatasan informasi, nggak semua orang diberikan informasi. Oke, rekan-rekan sekalian ya, berkaitan dengan informasi ya yang dibutuhkan oleh pengguna ya, maka ada kebutuhan informasi yang ini nanti saling berkaitan erat ya dengan proses bisnis suatu perusahaan. Misalkan salah satu proses bisnis perusahaan adalah menjual barang dagangan, apakah itu makanan, mainan, pakaian, tas, sepatu dan lain sebagainya. Di sana ada keputusan kunci ya, berapa nilai persentase markup. Kalau misalkan sepatu itu COGM-nya, cost of good manufacture atau HPP-nya itu misalkan 400.000. Di kampung saya di Bogor ini banyak perajin sepatu ya, di Jawa Mas ini. Sepatu dari merek-merek biasa sampai terkenal, tas juga sama ya sampai ke Shopee Martin tuh banyak yang diproduksi di sini. Ya. Itu kira-kira berapa nilai markup-nya? Apakah 20%, 50%, dan seterusnya. Sehingga ada kebutuhan informasi berupa misalkan pro forma income statement. Ya. Untuk menentukan 10%, 20% itu dibutuhkan informasi pro forma income statement. Demikian pula misalkan terkait dengan bisnis proses untuk mendapatkan proyeksi modal tambahan, kan dibutuhkan informasi berapa banyak jumlah tambahan uang yang dibutuhkan perusahaan di tahun pertama operasional. Apakah 10 miliar, ya, 20 miliar, 30 miliar, dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan cash flow. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lewat. Lanjut lagi ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Markup percentage itu contohnya gimana ya, Pak? Saya kurang tahu soalnya. Ya, jadi nilai markup
ya nilai berapa sih profit yang diinginkan oleh suatu perusahaan tuh ketika dia menjual sepatu. Sepatu biaya produksinya 300.000. Dia mau jual berapa persen? Dia mau jual berapa? Ya, kan nanti tergantung dari persentase markup-nya. Dari 300.000 tadi mau dijual berapa? Apakah 3,5 atau 400 atau 330? Kalau 330 kan berarti markup-nya sekitar 10%. Ya, ada tambahan 30.000. 10% kali 300. Nanti kan dibutuhkan kebutuhan informasi di pro forma income statement-nya. Ya, data-data untuk menentukan Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya berapa markup yang pas. Ini contoh saja ya tentang kebutuhan informasi. Baik, kita lanjut ke proses bisnis ya rekan-rekan sekalian ya, atau bisnis proses. Nah, ini di mata kuliah manajemen mungkin kalian sudah diajarkan ya. Bisnis proses itu berkaitan dengan bagaimana sistem bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi ibaratnya gampangnya itu adalah seperangkat kegiatan, pekerjaan, tugas, apakah itu dilakukan oleh manusia, komputer, mesin, mesin yang dipandu oleh komputer dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Ya, gampangnya adalah proses bisnis penjualan makanan di restoran. Itu gimana alurnya? Ya, dari customer datang ke restoran, duduk di meja, dilayani oleh pegawai, kemudian ditanyakan mau pesan apa, mau makan apa, dicatat di secari kertas, kemudian secari kertas tadi disampaikan ke koki untuk dimasak, ya. Kemudian dihidangkan makanannya, ditagihkan fakturnya, selesai. Jadi runtutan aktivitas, runtutan pekerjaan ya, yang dilakukan oleh baik oleh perusahaan atau pelanggannya ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya kalau penjualan kan berarti terlaksananya proses penjualan. Baik, dalam siklus proses bisnis kita mengenal transaksi dan juga di sana ada give, get, exchange. Ya, saya yakin kalian sudah mengenal transaksi itu apa, give, get, exchange itu juga apa ya, karena makanan sehari di mata kuliah pengantar akuntansi. Kalau di give, get, exchange di sini intinya adalah bahwa di sana ada dua belah pihak, yang satu itu misalkan ngasih uang, yang satunya ngasih barang. Kalau yang satu ngasih barang, satunya ngasih uang. Seperti kita ya, kita membeli makanan di restoran, rumah makan, kita ngambil barang, ngambil makanan, atau kita ngasih uang, dapat makanan. Nah, ini contohnya. Termasuk juga kalau misalkan perusahaan memperkerjakan karyawan. Ya. Oke, ini contohnya ya di expenditure cycle atau siklus pengeluaran, nanti di pertemuan setelah UTS kita pelajari ya. Ya, ada perusahaan yang mengeluarkan kas ya untuk melakukan pembelian, misalkan membeli raw material, kemudian dia mendapatkan barang atau raw material. Ya, tentu ini dari pemasok atau vendor. Ya, termasuk hubungan antara expenditure cycle dengan financing cycle. Di sini ada kebutuhan dana. Misalkan untuk membeli raw material sebanyak 100 juta, ya, butuh yang namanya pendanaan atau financing activities di sini. Ya, uangnya dia dapat dari mana? Ya bisa dari uang yang tersedia di perusahaan, ya, saldo cash, atau misalkan penjualan saham ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita sudah singgung di depan ya. Jadi sistem informasi akuntansi itu biasa disebut dengan kendaraan untuk menghasilkan informasi akuntansi atau keuangan. Artinya akuntansi itu sebenarnya SIA itu sendiri ya. Cuman proses akuntansi itu bisa dijalankan melalui kertas, bisa menggunakan komputer ya, tergantung dari perkembangan teknologinya ya. Kalau dulu sebelum ada komputer ya ada mesin ketik, digunakan mesin ketik, kalkulator.
Tapi intinya sejarah akuntansi itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Sebelum ada komputer, ada mesin ketik. Sebelum ada mesin ketik, ada juga misalkan punch card ya, dan lain sebagainya. Bahkan alat hitung yang sudah lama juga dikenal oleh manusia ya untuk melakukan pencatatan. Tapi intinya di sini ada data yang kemudian dikolek, diproses untuk menghasilkan informasi dan informasi disampaikan kepada para pengguna. Lalu apa komponen dari sistem informasi akuntansi? Saya minum dulu ya. Kalian boleh minum silakan, nggak saya larang ya. Makan snack juga silakan. Asal apa namanya makanan ringan. Baik, kita lanjut lagi ya. Komponen dari SIA itu setidaknya ada orang yang menggunakan sistem. Apakah itu operator, staff, atau manajer. Yang kedua adalah prosedur dan instruksi. Ini semacam SOP bagaimana sistem diproses, bagaimana data diolah, bagaimana cara input transaksi. Ya, kalau misalkan di minimarket atau di supermarket kan ya, barang di scan, kemudian di enter ke komputer, masuk ke sana. Yang ketiga ada data, software. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kalau ketika kalian ditanya apa itu SIA, SIA itu Zahir. Jadi Zahir itu hanya satu komponen dari sistem informasi akuntansi. Ada komponen yang lain, ya ini semuanya ya dari people, kemudian teknologi informasi. Ya kalau sekarang digunakan komputer, gadget, smartphone, kemudian infrastruktur, mulai dari kabel, jaringan internet, wifi, internal control and security ya, pengendalian internal dan keamanan ya, untuk mencegah salah saji, ketidakakuratan dan lain sebagainya. Keenam komponen tadi ya akan memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis yang penting. Pertama, bagaimana data dikolek, disimpan, kemudian data ditransformasi menjadi informasi dan dihasilkan atau dilakukan pengendalian yang cukup ya untuk mencegah kesalahan pencatatan, ketidakwajaran penyusunan laporan keuangan ya dan pencurian aset-aset perusahaan. Nilai tambah yang diberikan sistem informasi akuntansi dari pertama memperbaiki kualitas ya informasi ya, agar bebas dari kesalahan, salah saji, kemudian mengurangi biaya. Kalau dalam sistem berbasis kertas tuh biasanya biayanya mahal ya karena harus meng-hire banyak staff accounting untuk mencatat, memproses, mengolah data atau transaksi. Tapi kalau berbasis sistem itu bisa satu orang saja dipekerjakan. Kemudian memperbaiki efisiensi. Yang ketiga memperbaiki sharing knowledge, berbagi pengetahuan di antara staff melalui sistem. Yang keempat memperbaiki efisiensi dan effectiveness dari rantai nilai atau rantai pasokan. Jadi untuk perusahaan manufaktur itu ya bagaimana bahan baku itu didapatkan, diolah, kemudian setelah menjadi barang jadi dipasarkan kepada pembeli, itu dihubungkan antara satu rantai nilai. Ya. Yang kelima adalah memperbaiki struktur pengendalian internal karena teorinya semakin bagus, semakin efektif sistem pengendalian internal itu akan mampu untuk mencegah salah saji, salah catat, pencurian aset ya dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan. Nah, di bagian terakhir di sini ada improve decision making. Lalu bagaimana cara sistem mampu meningkatkan pengambilan keputusan? Ini misalkan ada contoh tekniknya ya. Ini saya contohkan yang nomor 1 saja ya. Yang lain nanti kalian baca sendiri di bukunya Romney. Yaitu SIA di sini mampu memperbaiki pengambilan keputusan melalui bagaimana sistem mampu mengidentifikasi situasi yang ada. Ya, terkait dengan angka penjualan misalkan ya di bulan Februari misalkan ya. Ketika didapatkan ada kecenderungan pembelian dari pelanggan ya.
Kemudian juga didukung dengan angka statistik yang sudah dihasilkan di sistem informasi akuntansi, maka dari situasi tadi akan memicu yang namanya action, ya, tindakan bagi perusahaan ya. Kira-kira apakah perusahaan mau memanfaatkan potensi penjualan atas suatu barang yang diproduksi atau enggak? Kalau iya, berarti nanti kan perusahaan bisa memutuskan apakah akan meningkatkan jumlah produksi, menambah biaya pemasaran, kemudian juga meningkatkan iklan dan lain sebagainya. Ini contoh ya bagaimana sistem mampu membantu mengambil keputusan. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, dalam proses bisnis tidak lepas dari yang namanya rantai nilai atau value chain. Rantai nilai tersusun dari kegiatan primer, pokok, dan kegiatan pendukung. Di primary activities ada inbound logistik, ada operation, outbound, marketing, sama service. Kemudian di namanya juga pendukung ya. Jadi ada infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, teknologi, pembelian, dan lain sebagainya. Waduh, di tempat saya lagi hujan lebat nih. Suara saya masih kedengar atau tidak di perangkat kalian? Aman, Pak. Masih, Pak. Aman Pak, terdengar Pak, jelas. Masih, Pak. Oke. Jadi saya nggak perlu teriak-teriak ya, karena di sini saya juga kalah dengan suara hujan ya. Baik, nanti lebihnya untuk rantai nilai kalian baca sendiri ya. Ini juga ada di mata kuliah manajemen ya. Kita lihat nih bahwa ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana sistem informasi akuntansi perusahaan ya. Pertama adalah budaya organisasi, ya, kebiasaan pimpinan, nilai etika, kebiasaan di masyarakat. Nah, itu mempengaruhi sistem dirancang. Seperti orang Jepang misalkan ya, mereka punya budaya tidak mau telat, terlambat ya, bukan hanya 1 jam. Bahkan dalam hitungan menit pun mereka malu kalau terlambat ya. Sehingga nanti ini akan mempengaruhi bagaimana sistem informasi akuntansi dirancang. Ya. Orang misalkan si operator, kalau sampai si operator tadi salah atau terlambat input data, mereka bisa apa istilahnya, dimarahin ya, atau bahkan dipecat, atau memberikan kontrol pada saat input data untuk mencegah keterlambatan input data. Ini contoh pengaruhnya ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia ya, itu bisa ditolerir 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari mungkin dimaafkan. Yang kedua adalah strategi bisnis. Perusahaan yang punya strategi mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil, tentu mereka akan merancang sistemnya untuk mengkolek data lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang masa bodoh. Ya, biarlah perusahaan yang ada di luar perusahaan tadi tumbuh. Ya, dia tidak akan merasa berkepentingan untuk mengumpulkan data-data dari pesaingnya. Jadi cukup data internal, data untuk memperbaiki kinerja pemasaran dan lain sebagainya. Ini contoh pengaruhnya ya di bisnis strategi. Yang ketiga adalah IT development. Tadi sudah saya singgung ya, sebelum lahirnya komputer dan internet, ya hanya digunakan mesin ketik, kalkulator, alat hitung sederhana dan lain sebagainya. Nah, ini sangat melekat erat ya bagaimana sistem informasi itu dirancang. Sehingga kalau sekarang itu ditanyakan, Pak, SIA itu apa sih? Maka kok orang itu biasa menyebut, oh SIA itu identik dengan Zahir, identik dengan aplikasi Mayop, identik dengan aplikasi B-Accounting. Kenapa? Karena kita hidup di era digital. Sehari-hari teknologi informasi yang digunakan adalah komputer, internet, smartphone, dan lain sebagainya. Baik, itu untuk materi di bab 1 ya. Kita masuk ke bab 2. Masih ada 20 menit lagi. Semoga cukup ya. Kita masuk ke bagaimana transaksi diproses. Ya, ini sederhana saja sebenarnya ya. Ada proses input. Ini untuk mengkolek data tadi sebagaimana definisi Romney.
ya, data di collect, ya, artinya proses input dimasukkan ke dalam sistem, kemudian diproses, ya. Kalau di akuntansi manual ada journalizing, posting ke buku besar, kemudian menyiapkan worksheet, adjustment, closing, sembari menyimpan data, dihasilkanlah laporan keuangan, ya. Apakah financial reporting atau managerial reporting. Sesederhana ini, ya, siklus data processing. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan, ya, dalam rangka untuk menentukan siklus data processing pertama. Data apa yang akan disimpan? Ya. Data akuntansi. Berapa banyaknya data? Berapa besarnya data? Apakah cukup disimpan dalam media kertas atau komputer? Kalau komputer di mana? Flash disk, disket, hard disk, data center, ya, dan lain sebagainya, atau di cloud. Kemudian siapa yang punya wewenang akses? Bagaimana data diorganisir dan bagaimana kebutuhan informasi yang tidak terantisipasi itu bisa dipenuhi. Kalau misalkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, cash flow, itu kan masuk ke anticipated information. Terkadang ada informasi yang sifatnya tidak diantisipasi, tapi dibutuhkan oleh pimpinan, ya, seperti statistik data penjualan di kota X per tanggal tertentu. Itu nanti akan digunakan untuk sebagai rancangan dari siklus data processing. Baik. Pertama, data input. Nah, dalam data input di sini setidaknya melibatkan resource, event, agents. Ya, resource itu adalah sumber daya yang terpengaruh apa saja. Ya, diantaranya misalkan uang, barang, persediaan. Activity itu misalkan eventnya apa saja, apakah penjualan, pembelian, pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa kantor, dan lain sebagainya. Agens, pelakunya siapa? Ya, apakah staf penjualan, staf pembelian, kemudian pegawai bagian gudang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga terkait dengan input data, ya kan, diperlukan dokumen sumber, ya. Dalam paper based source dokumen itu ada faktur, ada kwitansi, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain sebagainya. Ya, artinya nanti data akan dikolek dari dokumen-dokumen tersebut. Ya, di antaranya misalkan ada jenis paper based source dokumen itu adalah turnaround dokumen. Itu semacam formulir milik perusahaan yang akan diisi oleh orang luar, kemudian dikembalikan ke perusahaan untuk diinput ke sebuah sistem. Ya. Itu disebut dengan turnaround dokumen. Tapi kalau misalkan untuk computer based documents, maka cukup nanti proses inputnya dilakukan dengan bantuan komputer atau mesin, ya. Ada mesin yang dapat membaca data, ya, scanner misalkan, mesin EDC di minimarket. Kemudian di pintu tol juga ada device untuk membaca data tertentu, ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya dalam data input proses itu dipastikan adalah keakuratan dan pengendalian dilakukan untuk menghasilkan data diinput secara akurat dan komplit. Agar akurat, misalkan di sana perlu dirancang bahwa dokumen-dokumen tadi yang akan di capture tadi, misalkan, ya, ada unsur-unsur atau ada misalkan isian-isian disertai dengan manual atau instruksi yang jelas, tegas, ya. Cara ngisinya seperti apa? Jadi kalau kita misalkan pesen di Gojek atau pesen makanan di GoFood, ya,
cara untuk mengisi data di formulir elektronik tadi gampang, mudah, tidak menimbulkan kekeliruan dan sebagainya. Kemudian dikasih misalkan checkbox, drop down box ini untuk memitigasi kekeliruan. Nah, baik. Ini tadi tipe iStorage ya, bisa paper based, bisa komputer based, kita lewati saja ya. Di paper base kita mengenal ledger, buku besar, ada buku pembantu buku besar, ada juga buku besar ya. Kita lewati juga. Di jurnal juga sama, ada jurnal umum, jurnal khusus, ya kita lewati saja. Nah ini yang agak penting mungkin nanti ya, rekan-rekan sekalian. Baik di paper base maupun di computer base ada term audit trail alias jejak audit. Apa itu jejak audit? Jejak audit ini adalah semacam bagian yang dapat ditelusuri ya dari sebuah sistem. Bagaimana proses pemrosesan data atau transaksi tadi mengalir dari sumber dokumen ke laporan keuangan yang dihasilkan. Yang biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan keakuratan ya sama keabsahan pencatatan. Bahwa misalkan faktur di sana ada tagihan senilai 100 juta yang diinput angkanya 100 juta, yang diolah 100 juta dihasilkan nanti di laporan keuangan ya dari angka 100 juta tadi. Kemudian yang melakukan input siapa? Itu adalah orang yang sah, yang punya wewenang untuk input faktur. Misalkan pegawai bagian penjualan. Tapi kalau misalkan ini yang input pegawai bagian kepegawaian. Nah ini sebenarnya yang tidak sah. Ya. Keabsahannya dipertanyakan. Ini fungsi dari audit trail atau jejak audit. Kalau di paper based accounting ini biasanya kita temukan di kolom referensi di sini ya, postref. Di sini ada postref, ada postref untuk mengidentifikasi bahwa proses-proses pemrosesan data atau transaksi tadi dilakukan dengan rujukan atau referensi ke sumber data ya. Jadi dari neraca ke buku besar ke jurnal, jurnal ke dokumen sumber. Kita bisa melakukan penelusuran balik ya, tracing ke belakang. Baik, kita masuk ke pengkodean ya, rekan-rekan sekalian ya, teknik coding atau kodifikasi. Ada yang jenis-jenisnya itu sequence atau berurutan ya. Ini biasanya digunakan untuk melakukan penulisan nomor dokumen faktur kwitansi ya urut 1 2 3 4 5 sampai 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Ya, ini yang masih gampang ya. Atau seperti misalkan nomor presensi mahasiswa itu menggunakan sequence codes. Ada yang sifatnya blok ya, di sini range tertentu dari suatu angka tadi berkaitan dengan kategori tertentu. Misalkan di sini dicontohkan dari 1 juta sampai 1,9999 atau 2 juta kurang, ini untuk tipe produk elektrik. 2 juta sampai 3 juta kurang lemari es. Ya, jadi satu range angka itu digunakan untuk kategori produk tertentu. Jadi nanti misalkan ya televisi ya dia bisa masuk ke antara 1 juta sampai 1,9 juta. Tapi kalau misalkan washer ya mesin cuci atau misalkan mesin cuci piring nanti masuk ke 3 juta sampai 3,9. Yang ketiga ada grup coding. Ini posisi digit dalam kode punya makna. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 7 digit. Ya, kalau kita lihat digit 1 dan 2 di sini punya makna line product.
ya, digunakan untuk mencatat produk lain, ukuran dan lain sebagainya. Digit ketiga untuk warna, 45 tahun perakitan, 67 fitur khusus. Sehingga dengan kode 1241000 di sini, ini artinya adalah ya, produk ini 12 ini untuk dishwasher, kemudian di ketiga warnanya putih, 4. Misalkan kalau ini kita tuliskan 3, ini bisa berarti black atau red. Kemudian 10 ini digit ke-4 sama ke-5 tahun 2010. Digit terakhir ini nggak ada opsinya. Kalau misalkan ini 01, 02, 03, kita bisa kasih opsi sesuai yang kita inginkan. Kemudian juga ada mnemonic, ini kombinasi antara huruf dan angka. Kelebihannya gampang dihafal. Memang di sini biasanya digunakan untuk kendaraan bermotor ya. Nomor polisi. Nah, salah satu penggunaan dari coding di sini adalah digunakan untuk bagan akun standar atau chart of account, yaitu digunakan tipe block coding. Kalian bisa lihat di sini untuk angka 100 sampai 199 untuk current asset, 200 sampai 299 untuk non current asset. Kemudian liabilities 300 sampai 399. Equity 400 sampai 499 dan seterusnya. Tapi bukan hanya harus seperti ini ya, bisa juga misalkan dengan teknik yang lain ya. Ini salah satu contoh saja bagaimana bagan akun standar menggunakan tipe block coding. Variasinya lebih banyak lagi ya selain ini. Ini contoh saja. Nah, dalam data processing atau transaction processing ada istilah-istilah transaksi, kemudian master, ada database. Ya. Kalau kita asosiasikan dengan paper based ICE, di sana ada transaksi, ada buku besar. Transaksi itu adalah transaksi sehari-hari, misalkan pembelian, penjualan, pembayaran gaji karyawan. Kemudian master di sini adalah permanent record. Ini untuk mencatat transaksi sehari-hari, misalkan buku besar kas, buku besar piutang, buku besar persediaan, buku besar COGS. Dia senantiasa diupdate setiap saat, setiap ada transaksi. Ya, kemudian ada database juga. Ini adalah seperangkat file yang saling berrelasi. Nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan keempat insya Allah. Baik. Sehingga di sini kalau kita telah tadi ada transaksi, ada master sebelum dimutakhirkan. Ya, misalkan di sini transaksi pembelian, kemudian di sini ada buku besar pembelian, ya. Kemudian dimutakhirkan buku besar pembelian. Nah, contohnya tadi ada di sini ya. Nah, di sini ada piutang, ya, transaksi piutang pada tanggal 19 September ya. Dokumen nomornya 9876, nilai transaksinya $360. Kemudian master file record ini untuk mencatat transaksi sehari-hari ini yang biasa kita sebut dengan buku besar piutang. Ya. Buku pembantu buku besar untuk akun nomor 0123. Ini misalkan piutang kepada PT X. Dia punya current balance 1.500.000. Kemudian dimutakhirkan dengan 360.000 ini menjadi 1.860.000. Nah, ini alur logik di data processing. Baik, nah rekan-rekan sekalian, ya, dalam computer based storage kita dikenalkan dengan konsep database. Berbicara mengenai database tidak lepas dengan entity atau entitas. Entity itu adalah bisa person, place, sesuatu. Sesuatu itu bisa yang tangible atau intangible. Tangible itu contohnya pohon, batu, air. Intangible itu misalkan musik, hobi, kelas, ya, dan lain sebagainya.
Kemudian entity itu bisa dijelaskan oleh atribut. Nah, atribut itu adalah fakta tentang entitas. Misalkan entitas yang kita definisikan adalah pohon. Atribut dari pohon itu adalah misalkan dia punya kambium atau tidak. Diameternya berapa? Akarnya tunjang atau serabut? Nama pohonnya apa? Tipe daunnya seperti apa? Apakah dia berbuah atau tidak? Nah, kemudian juga ada fit, di mana atribut disimpan dalam database. Ini semacam sel dalam Excel. Kemudian dari record, ini sekelompok atribut tentang entitas. Ada file, sekelompok record yang saling berkaitan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ada entitas yang namanya pelanggan atau customer. Entitas yang namanya pelanggan punya atribut antara lain nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kredit limit, saldo. Ya, misalkan ketika kita mencatat nama pelanggan itu adalah perusahaan X, Y, Z ya dalam suatu record, ya kita akan mendefinisikan masing-masing atributnya ya, nomornya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kredit limitnya berapa, saldonya berapa. Ini adalah satu record atau satu entitas. Record kedua, record ketiga. Nah, ini masing-masing fit ya. Kemudian kalau dalam database mana sih yang disebut data value-nya? Ini ya. Data value-nya itu 24750. Data value-nya PO Box 7. Data value-nya 19283. Data value itu kalau kita ketikkan angka 123 di kolom Excel A1 atau B1 atau C1 dan seterusnya. Ini cara gampangnya ya. Insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, rekan sekalian, yang dalam data processing kita mengenal kegiatan dasar yang melibatkan CRUD. Pertama create, ini ketika kita membuat data. Kemudian read, membaca data, update, mutakhirkan, dan delete. Ya, delete nanti lebihnya kalian baca sendiri di Romne ya, karena waktu saya nggak cukup banyak. Ini tadi sudah kita bahas. Dan kemudian yang agak penting ya, dalam data processing itu ada tipe pemrosesan berbasis paket atau secara real time. Ya, yang batch processing itu intinya adalah nanti data disimpan secara temporer. Ya, baru kemudian dimutakhirkan ke data induk. Dalam batch processing ada yang sifatnya manual batch, ada yang batch online processing. Bedanya apa? Kalau yang batch processing ini data dikumpulkan lebih dahulu. Ada 10 faktur ditunggu sampai jam 12, kemudian di enter secara paket, baru disimpan dan dimutakhirkan. Tapi kalau online batch processing, begitu ada transaksi langsung di enter ke sistem, kemudian sama-sama disimpan sementara dan dimutakhirkan proses ya pada periode tertentu baru dihasilkan hasil. Untuk online real time processing di sini begitu ada transaksi langsung diproses, diupdatekan, dimutakhirkan ke data induk. Ibaratnya ketika kalian ambil uang di ATM ya atau transaksi pembelian ya, di aplikasi, transfer uang dan lain sebagainya, sebegitu terjadi transaksi uangnya langsung berpindah tangan dalam hitungan sekian detik. Ini contoh online real time processing. Baik, terakhir. Ada waktu saya minta tambahan 9 menit ya sampai jam 50 menit. Nanti untuk sesi latihannya extend 10 menit. Karena tadi kita molor ya karena ada gangguan teknis. Nah, rekan-rekan sekalian ya, apa itu ERP? Ya, ini yang kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Semacam sistem yang mengintegrasikan semua sistem informasi akuntansi sebagai satu kesatuan dalam satu modul yang saling berkaitan. Sebelumnya modul-modul itu saling terpisah ya. Apakah itu financial, human resource and payroll, order to cash, purchase to pay, sampai sistem tool ya.
Tapi sistem ERP ini mampu mengintegrasikan semua modul, apakah untuk penjualan saham, pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, kemudian penjualan sebagai satu sistem terintegrasi. Ya, sehingga ini mampu memberikan efisiensi yang lebih bagi perusahaan ya nanti ya. Ya, misalkan nanti ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Di bab 12 ini ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, penggajian, produksi, kemudian buku besar dan pelaporan keuangan diintegrasikan dalam database yang tunggal dan terintegrasi. Artinya satu kejadian yang terjadi di siklus produksi di sini nanti akan langsung mempengaruhi semua siklus di sini ya. Ya, bisa langsung saling terhubung. Apa kelebihannya? Yaitu mampu mengintegrasikan data organisasi and financial information. Data cukup di capture satu kali saja. Kalau dalam sistem berbasis non ERP itu kan enggak ya. Di financial data di input, di production di input lagi, di payroll di input lagi. Tapi kalau ini enggak ya, cukup satu kali input. Sehingga manajemen punya kemampuan untuk melihat lebih besar, visibilitasnya lebih besar, termasuk tingkat monitoringnya lebih bagus, sehingga menghasilkan pengendalian yang lebih baik. Ya, manajemen tahu ya kelemahan sistem dari siklus pendapatan, pengeluaran sampai di siklus-siklus yang lain. Kemudian juga SOP-nya ini sebagai salah satu komponen dari sistem berbasis akuntansi, prosedurnya itu terstandarisasi, nggak beda-beda antara satu dengan yang lain. Kepuasan pelanggan juga semakin baik, semakin meningkat, ya, karena jika suatu saat ada pertanyaan dari customer, ya, masing-masing staf itu bisa menjawab karena datanya ada di sistem. Tadi kan kita singgung kan ya, bahwa sistem berbasis akuntansi itu mampu memberikan nilai tambah ya berupa sharing knowledge. Jadi tidak hanya pegawai di bagian penjualan saja yang tahu tentang informasi harga, termasuk pegawai di bagian production, dia juga harus tahu tentang harga suatu produk. Kemudian mau efisien manufacturing, mampu menghasilkan atau memproduksi lebih efisien. Tapi kelemahannya mahal, harga softwarenya lebih mahal karena terintegrasi. Kemudian kadang juga membutuhkan waktu yang lama untuk implementasi ya, bisa 5 tahun atau bahkan puluhan tahun. Kemudian perubahan di organisasi kadang itu disruptif, ya, menghilangkan pekerjaan yang lain, kompleks, dan juga resistensi terhadap perubahan. Kadang orang nggak mau ya ketika mau diterapkan sistem yang baru. Wah enggak ah, nanti saya kehilangan pekerjaan. Wah enggak ah, nanti saya kehilangan side job. Wah enggak ah, nanti saya akan kehilangan potensi pendapatan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di pertemuan di 7 insya Allah ya. Bagaimana sikap resistensi terhadap perubahan. Ya, tapi contoh gampangnya adalah kalau misalkan tilang elektronik itu diterapkan ya, Pak Polisi nggak akan bisa nilang di pinggir jalan seenaknya. Uangnya nggak akan masuk ke kantong pribadi karena masuk ke kas negara langsung, ya, masuk ke PNBP, rekening kas umum negara. Nah kadang kan ada oknum yang tidak rela, waduh saya kehilangan potensi pendapatan. Harusnya biasanya ya sehari-hari di tol itu bisa mendapatkan pendapatan tambahan 1 juta, sekarang nggak ada lagi. Nah, itu yang nanti menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Baik, rekan sekalian, mungkin itu saja untuk materi di sore hari ini. Ini di bab 1 sama bab 2 tentang pengantar sistem informasi akuntansi sama transaction processing and ERP system. Masih ada 2 menit, mungkin ada pertanyaan. Untuk di LMS mungkin sudah terbuka ya pretest, tapi nanti saya set jam 13.50 lah ya. Sekitar 3 menit lagi. Ada pertanyaan silakan. 1 kalau ada.
Salma, ada pertanyaan nggak, Salma? Belum ada Pak untuk sekarang, masih memahami sekalian juga. Oke. Nabila, cukup atau ada pertanyaan? Cukup sih Pak, belum ada pertanyaan. Cukup. 1, 2, 3. Ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada ya, mungkin kita cukupkan ya untuk. Oh ya, saya minta dibikinkan grup dan ya. Saya kayak udah masuk, udah ada grupnya ya. Saya belum melihat grup 405. Lupa saya kayaknya. Sudah dibikinkan, Pak. Oh ya ya. Nanti saya cek lagi. Terima kasih, Mbak Adel. Baik, mungkin kalau nggak ada saya cukupkan ya pertemuan online Zoom di sore hari ini. Insya Allah kita ketemu di pekan depan di PJJ yang kedua ya. Habis ini nanti masih ada sesi pretest latihan 1, latihan 2 di LMS. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Nanti untuk slide-nya saya share di LMS deh, insya Allah ya. Saya kira pertemuan kita di sore hari ini, insya Allah kita ketemu di pekan depan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.